Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban mengalami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dokter Ica berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dokter Ica memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dokter Ica sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dokter Ica dan menilai lambat. Usai kejadian, Dokter Ica menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Bisa disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berupa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dokter Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, atas insiden tersebut ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Aksi ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan keprihatinan atas meninggalnya Dokter Ica Pakaenoni yang diduga mengalami tekanan psikis usai mendapat intimidasi dari oknum anggota dewan saat menangani pasien. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara (NTT) pada Minggu sore. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakaenoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Solidaritas kami dokter PPU dari kelompok bersama PPP dan bekerja di sini. Aksi ini untuk mengenang kepergian beliau dan termasuk prihatin atas kejadiannya. Dokter Ica Pakaenoni diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. DPRD Jawa Barat menanggapi usulan hukuman kebiri bagi Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan juga penganiayaan gadis YT. Anggota DPRD Jabar Iswara mendukung hukuman kebiri asal tidak bertentangan dengan hukum. Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan gadis YT, melancarkan aksinya tersebut di sejumlah lokasi berbeda. Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menyebut terdapat 4 kos yang menjadi lokasi waktu terjadinya pidana tersebut. Korban mengalami sejumlah kekerasan selama kurun waktu tersebut, mulai dari pelaku melukai badan korban dengan bara rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah, kepala, mulut, dan telinga menggunakan helok. Korban juga mendapatkan kekerasan di bagian lutut. Pelaku melukai korban menggunakan benda tajam sehingga menyebabkan kesulitan berjalan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara mendukung hukuman kebiri kepada pelaku asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Saya pikir usulan yang disampaikan oleh rekan anggota DPRD itu sah-sah saja ya. Dan biarkan nanti pemerintah yang akan menilainya. Karena tentunya aturan itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya. Kita lihat peraturan pemerintahnya, kita lihat undang-undangnya, bahkan kita lihat juga aturan internasionalnya ya terkait dengan HAM dan seterusnya. Secara pribadi saya mendukung, tapi tentunya prosesnya ada mekanismenya dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jawa Barat dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. 3 karyawan percetakan melaporkan dugaan penyekapan serta penganiayaan ke polisi. Ketiganya mengaku menjadi korban kekerasan saat bekerja. Didampingi kuasa hukum, ketiga korban datang ke kantor polisi untuk menyerahkan laporan serta sejumlah bukti yang dimiliki. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis saat bekerja di sebuah usaha percetakan. Selain meminta laporan ditindaklanjuti, para korban berharap polisi dapat mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut. Dari pimpinan sempat memukul bagian punggung saya menggunakan penggaris besi panjang. Nah itu beliau ngiranya saya memberikan keterangan palsu. Sedangkan itu sudah saya memberikan keterangan dengan yang sejujur-jujurnya. Apa adanya yang udah saya ucapin itu sejujur-jujurnya yang saya udah kasih ke beliau. Nah lalu sempat juga ada pemukulan kembali di hari berikutnya menggunakan penggaris besi yang pendek itu ke belakang punggung saya. Nah si pelaku ini ngiranya saya tidur. Nah padahal saya nggak tidur. Posisi saya itu miring kayak celentang gitu. Nah itu udah mulai melakukan penyiksaan. Nah udah gitu sempat mau dibawa ke rumah saya, itu tangan saya diikat pakai kabel tis ke belakang. Membebaskan terlebih dahulu sambil menunggu pihak kepolisian untuk membuka kunci ya, membuka kunci yang itu sangat kuat, itu seperti cakram. Selepas itu kami membuat laporan kepolisian. Laporan kepolisian yang pertama adalah bapaknya Adit melaporkan. Pas dilaporkan, para pelaku ini tidak hadir semuanya. Sudah ditelepon, sudah dihubungi oleh pihak kepolisian, tidak kooperatif. Sebuah truk tangki berisi air terguling di Jalan Raya Banjar Sugihan Tandes, Surabaya. Akibat insiden ini, sopir luka parah. Dengan menggunakan mobil derek, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi truk tangki yang terguling di Jalan Banjar Sugihan Tandes, Surabaya. Sebelumnya, truk yang dikemudikan warga Kepanjen Malang ini sempat menabrak pohon masuk ke jalur berlawanan dan terguling. Pengemudi yang terluka parah akibat terjepit di kabin langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Truk tangki air di Jalan Banjar Sugihan terguling. Informasinya karena pengemudinya mengantuk, jadi kami menggunakan alat kendaraan unit ADR. Petugas menghimbau pengendara agar beristirahat jika mengantuk saat berkendara untuk mencegah kecelakaan serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan.